tentang adalah soal penggusuran paksa. Kemudian yang kedua adalah persoalan kriminalisasi yang nanti akan dijelaskan oleh kawan Ali dari LBH Medan, dan soal banyaknya kasus-kasus konflik agraria yang tentu nanti akan dijawab oleh kawan Hawari, dan juga keterlibatan mahasiswa ke depan dalam perjuangan tani yang menurut kami ini sudah cukup luar biasa melelahkan. Ada yang dari tahun 80 sampai hari ini masih berkonflik. Dan itu terus menerus. Di tempatnya saja yang berbeda-beda, tetapi gayanya sama. Dan itu laten antara pengusaha yang banyak duit, kerjasama dengan beberapa oknum di TNI Polri, menindas petani yang lemah, dan pemerintah khususnya di Serdang dan umumnya Sumatera Utara dalam keadaan bingung. Dan ini yang tentu kenapa acara pada hari ini kita adakan seperti itu. Untuk aksi jalan kaki sendiri Bang, kapan akan dilakukan? Ya, dan ini sekaligus untuk persiapan aksi jalan kaki tanggal 25 yang memang kita sudah gagas dari kemarin. Kita akan laksanakan tanggal 25, dan kita pastikan kalau bukan presiden yang nemui kita tidak akan kembali. Seperti itu. Bang, untuk konflik sendiri Bang, agraria di Sumatera Utara ada berapa luas? Nanti kawan Hawari yang untuk menjelaskan se-Sumatera Utara ya. Kalau untuk Simalingkar dan Mencirim seperti tadi yang kawan-kawan dengar, semisal kayak Mencirim sudah ada sertifikat hak milik tetap digusur. Ketika dipertanyakan ke BPN, bahasa BPN simpel, hanya tidak sengaja menerbitkan sertifikat itu. Jadi simpel sekali, tidak sengaja kok banyak, dan itu berulang kali menerbitkan hak milik untuk masyarakat di sana dengan landasan Land Reform tahun 1964. Artinya sebenarnya di sana juga sudah clear seharusnya sejak awal dan sejak dulu. Kemudian di Simalingkar ini sendiri, masyarakat yang sudah menghuni dan menempati area seluas 350 hektar juga diklaim oleh PTPN dengan HGU 71. Yang mirisnya lagi, HGU itu sekarang dialihkan menjadi hak guna bangunan, dan itu pas dan berketepatan dengan kampung yang kawan-kawan lihat hari ini. Di situ diterbitkan, dan beberapa lahan yang sudah dikelola dan ditempati oleh masyarakat sejak tahun 1951. Harapan kita, kami akan jalan kaki, presiden wajib hadir, negara wajib hadir, masyarakat yang ada di dalamnya sudah puluhan tahun wajib diberikan hak atas tanah untuk mereka. Ya kalau Tuhan ada kantornya pasti kita akan ke Tuhan. Ya kan, yang jadi persoalan Tuhan tidak ada. Artinya yang terpenting kami berupaya, rakyat berupaya, ini mengadu ke negara, negara wajib hadir karena ada aturan undang-undang pokok agraria yang mengatur soal pertanahan. Bukan KUHAP di sana, tapi undang-undang pokok agraria. Dan ini negara wajib hadir. Jokowi sudah janji dalam nawacitanya. Apa janjinya? Salah satunya adalah kesejahteraan untuk petani. Dalam hal apa? Petani kalau tidak punya tanah dia maka tidak punya harga diri. Karena petani sejatinya adalah penopang perekonomian negara di saat krisis maupun di saat genting. Seperti itu. Izin Bung, ini kawan Ali dari LBH konvensi untuk soal penangkapan kawan Ardi. Biar clear juga. Karena sampai hari ini belum selesai. Seperti itu. Oke, baik. Bang, dari pandangan Abang Bang untuk penangkapan adanya petani di sini Bang, gimana Bang? Ya, yang saat ini saya Ali dari LBH Medan, saya sebagai Ketua Divisi Sumber Daya Alam di LBH Medan. Benar, LBH Medan saat ini tengah mendampingi Ardi Surbakti yang merupakan sekretaris dari kelompok Tani SPSB. Ya, yang disangkakan itu melakukan pengrusakan secara bersama-sama oleh Polrestabes Medan. Nah, ada beberapa kejanggalan yang kami nilai. Yang pertama, adanya penangkapan tersangka, dalam arti sini ini adalah Ardi Surbakti, dengan menggunakan kekuatan cukup besar, yaitu dengan menggunakan BRIMOB, seolah-olah menangkap teroris dengan menggunakan senjata laras panjang. Ya, setelah kami telusuri berdasarkan berkas-berkas yang ada kami dapat, ternyata Ardi Surbakti ini sudah ditetapkan sebagai DPO sejak lama. Namun ternyata Ardi sendiri tidak pernah keluar dari domisili yang ada saat ini. Nah, itu menjadi kejanggalan buat kami. Nah, kemudian pada saat penangkapan, berdasarkan informasi yang kami terima itu tidak dilengkapi dengan surat perintah penangkapan. Dan sejujurnya kami setelah berkoordinasi dengan penyidik, barulah diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan. Itu setelah kita mintakan. Dan itu pun kita sempat adu debat dengan penyidik di Polrestabes Medan. Dan kemudian
ada hak-hak tersangka yang sampai saat ini tidak diberikan oleh penyidik. Ada satu yang sudah diberikan, namun itu sudah kita awali dengan ada surat pengaduan ke Kapolres, yaitu meminta salinan berita acara pemeriksaan. Nah, yang menjadi persoalan dalam yang kemudian yang menjadi sangat penting adalah ternyata baik setelah kita pelajarin BAP dari si Ardi, tidak ada upaya dari penyidik untuk menyeimbangkan netralitas mereka dalam penyidikan, meminta pemenuhan hak dari tersangka, yaitu mengajukan saksi yang menguntungkan. Nah, itu tidak dipertanyakan dalam pemeriksaan. Nah, kami selaku pendamping, selaku penasihat hukum, itu sudah berulang kali memintakan, baik lisan maupun secara tertulis, namun tidak dikabulkan. Jawabannya simpel, akan menghambat proses penyidikan. Namun patut dipahami, proses penyidikan itu ada namanya proses praduga tidak bersalah. Nah, di sini penyidik seolah-olah sudah memastikan dia adalah bersalah. Walau sudah ada bukti permulaan yang cukup, tapi kan ini adalah hak. Ini adalah hak asasi manusia yang sengaja dilanggar oleh penyidik. Nah, tentu ini akan berdampak kepada tidak hanya Ardi, tapi kepada semua orang, semua warga negara yang kan diproses hukumnya kan jadi contoh yang buruk, dia kan jadi presiden. Nah, karena ini tidak ada proses yang adil, tidak ada fair trial-nya, kami sudah mencoba upaya berkoordinasi dengan pihak kejaksaan, yaitu kepala cabang Kejaksaan Deli Serdang di Pancur Batu. Kami sudah ketemu dengan jaksa yang menangani. Kami coba berkoordinasi, kami sudah menyampaikan persoalan itu kepada jaksa. Ya, kita tunggu saja itikat baik dari jaksa, namun kalimat lisan dari kejaksaan, apabila memang ada diketemukan hak tersangka yang tidak dipenuhi, kami akan coba P19. Nah, kita tunggu apakah kejaksaan juga berkomitmen untuk menjaga hak tersangka, karena kejaksaan sejatinya adalah kontrol dari proses penyidikan. Walau memang punya kewenangan masing-masing, tapi kejaksaan adalah sebagai kontrol dari proses penyidikan itu sendiri. Nah, itu. Nah, ini dari semua rangkaian ini kami menilai inilah sebuah kriminalisasi. Nah, dari kesimpulan ini kami coba memastikan kriminalisasi di mana. Nah, kita sudah punya beberapa alat untuk membuktikan itu. Yang pertama adalah kita sudah melakukan surat pernyataan dari ada tersangka sebelumnya sudah diproses hukum di pengadilan. Nah, mereka menyatakan bahwa pada saat di TKP Ardi Surbakti ini tidak ada di tempat. Namun tidak hanya itu, kami mencobakan di mana sebenarnya sesungguhnya Ardi Surbakti pada saat itu. Nah, kita sudah ada beberapa saksi yang kita ajukan ke penyidik yang bisa menerangkan bahwasanya pada saat itu Ardi Surbakti adalah di tempat yang lain. Nah, kesemua saksi ini itulah yang ditolak oleh penyidik. Artinya penyidik menolak untuk mengungkapkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya. Jadi melalui kesempatan ini kami minta kepada Kapolres agar supaya tolonglah jalankan proses hukum yang adil kepada setiap warga negara, khususnya Ardi Surbakti. Ini adalah pelanggaran HAM. Nah, kalau ini tidak dilaksanakan, maka kami akan dengan sangat terpaksa, kami tidak lagi cerita berkoordinasi, kami akan langsung upaya hukum yang sangat keras. Nah, itu mungkin sedikit dari kami.